Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pasuruan People. Selamat bergabung kembali di program Inspirasi kita 28 September 2021. Saya Yoga Pratama sudah siap untuk temani Anda kembali untuk 3 jam ke depan sampai jam 1 siang nanti. Dan hari ini Pasuruan People terasa sangat spesial karena hari ini kita kedatangan tamu dari kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Dan hari ini pun saya sudah ditemani oleh Bapak Muhammad Nasrub SH selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Dan 1 jam ini kita punya obrolan menarik yang bisa Anda ikuti juga. Untuk hari ini kita mengusung tema Bawaslu Siap Songsong Pemilu dan Pemilihan 2024. Nah, bagaimana, semenarik apa untuk obrolan kita hari ini? Kita langsung sapa beliau yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nasrub. Waalaikumsalam. Monggo mic-nya dipakai. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi. Apa kabar Pak Nasrub? Baik. Baik ya. Kawan-kawan di Bawaslu juga baik semua Pak Nasrub? Alhamdulillah sehat semua. Sehat ya. Di tengah pandemi harus pintar-pintar jaga kesehatan Iya, Pak ya. kita saling menjaga. Saling menjaga. Protokol kesehatan juga tetap jalan di sana Tetap Pak? jalan mulai awal sampai sekarang sesuai protokol kesehatan. Oke. Kalau di tengah pandemi seperti saat ini Pak Nasrub, apakah ada aktivitas yang beda di kawan-kawan Bawaslu? Sangat beda sekali. Bedanya seperti apa Pak? Karena kita harus WFH, harus seperti itu sesuai ketentuan yang ada. Kita tidak bisa semuanya harus masuk, tapi pekerjaan harus selesai. Oke, pekerjaan harus selesai, berarti meskipun ada yang WFH, pekerjaan harus tetap selesai, semuanya harus tetap jalan begitu Pak ya? Betul, Oke. harus jalan Sampai semua. sekarang masih ada yang WFH Pak? Alhamdulillah, tetap masih. Oke. Dan kalau kita baca-baca lagi soal topiknya Pak Nasrub, Bawaslu siap songsong pemilu dan pemilihan 2024. Nah, ada 2 kata nih Pak yang menarik perhatian saya, pemilu dan pemilihan. Apakah memang ada bedanya pemilu dan pemilihan ini Pak? Sangat beda. Sangat Ada. bedanya seperti apa Pak? Untuk pemilu kita memilih DPR sama DPD. Untuk pemilihan kita memilih bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Itu pemilihan. Iya. Itu Untuk tahun 2024 ya. untuk tahun 2024. Oke Pak Suranto. Jadi seperti yang kita tahu 2024 nanti kita akan kembali mengikuti pesta demokrasi. Dan Anda pun yang di rumah atau di tempat aktivitas hari ini lagi mendengarkan siaran kita, lagi mendengarkan program Inspirasi kita. Boleh kalau Anda punya pertanyaan, punya unek-unek, monggo bisa Anda sampaikan ya. Karena hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Nasrub selaku Ketua Bawaslu Pasuruan. Kalau Anda punya pertanyaan, monggo bisa Anda sampaikan di SMS maupun WA kami 0811 30 60 107. Atau kalau Anda pengen telepon boleh langsung via on air 0343 56 12 800. Dan obrolan kita hari ini Pasuruan People bisa Anda tonton juga di YouTube channel dari Suara Pasuruan. Kalau ingin mendengarkan via streaming, langsung saja join di radio.pasurankap.go.id. Nah, Pak Nasrub, kira-kira mungkin yang di rumah juga penasaran Pak, 2024 itu apakah sudah ada tanggal pastinya untuk agenda pemilu nanti? Untuk tanggal pastinya ini sesuai ketentuan Undang-Undang 7 2017 bahwasannya untuk menyusun tahapan itu kewenangan KPU. Iya. Tapi KPU menentukan setelah mendapat masukan dari pemerintah dan DPR. Nah, ini masih digodok. Nah, karena ada perbedaan kalau pemerintah ini kayaknya mengajukan 15 Mei. 15 Mei. Ya, untuk KPU itu 21 Februari. Oke. Untuk ya.
untuk pelaksanaan pemilu nanti Pak ya. Ya. Berarti ada 2 tanggal yang mungkin masih jadi Pembahasan yang Oke. Kalau nanti sudah dilaksanakan atau sudah ditetapkan tanggalnya Pak, kira-kira ada pemilu apa saja Pak? Mungkin Pak Suryo pengen tahu juga. Untuk ketika tanggalnya sudah ditentukan, tahapan sudah berjalan, maka ada pemilu legislatif dan pemilu pilkada. Nah, ini ada 2 pemilihan. Yang mana kalau pemilu menyangkut pemilihan DPRD, DPR provinsi dan DPR. Itu yang 21 Februari yang diajukan oleh KPU atau yang diajukan oleh pemerintah 15 Mei itu 2024. Dalam waktu 2 tahun ada 2 pemilihan. Nah, untuk yang pilkada itu 27 Februari 2024. Nah, itu rancangan yang diajukan oleh KPU. Berarti total ada 3 Pak, 3 atau 4 Pak pemilihan? Kalau di 4 ya. ya. Tapi untuk tanggalnya masih belum pasti Pak ya. Oke. Kalau mungkin kita berharap pandemi segera berakhir Pak ya. Kalau memang mau tidak mau harus dilaksanakan di tengah pandemi, itu seperti apa Pak untuk kawan-kawan Bawaslu sendiri? Kalau memang persiapannya seperti apa? Dilaksanakan pandemik ini masih belum berakhir, maka dalam pelaksanaan pemilihan itu tetap harus sesuai protokol kesehatan. Karena sebelumnya yang terjadi ketika pilkada Sidoarjo, pilkada Surabaya, itu sesuai ketentuan aturan protokol kesehatan. Nah, tidak menuntut kemungkinan kalau memang pandemik ini belum berakhir, maka pelaksanaan ya harus sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Itu saya kira. Kalau untuk tahapannya sendiri Pak, itu dimulai sekitar bulan apa tahun? Untuk tahapan ini ya sesuai nanti ketika pengajuan tanggal pelaksanaan ini sudah 20 bulan ke belakang, tahun 25 kan gitu. Kalau memang ketentuannya yang diajukan sesuai KPU insya Allah 25. Kalau oleh pemerintah 15 Mei insya Allah itu 20 bulan. Oke. Itu ya untuk tahapannya total ada sekitar 20 atau 25 bulan. 20 bulan. Kalau untuk awal-awalnya Pak ada tahapan apa yang akan dilaksanakan? Untuk tahapan kalau memang di Bawaslu bukan di KPU, kalau kita mempersiapkan diri sesuai tahapan yang dilakukan oleh KPU, mulai berikutan karena kita di tingkatan kabupaten, kita sebelum tahapan yang dilakukan KPU kita sudah membentuk Panwascam, panitia pengawas kecamatan. Panwascam Pak ya? Karena kita mengawal pembentukan PPK. PPK itu apa Pak? PPK itu panitia penyelenggara kecamatan. Nah, yang itu kita pastikan mereka tidak terlibat orang-orang partai. Oh gitu. Ya, maka itu Bawaslu harus lebih dulu membentuk panitia ad hoc-nya yaitu Panwascam untuk mengawal tersebut. Itu sudah mulai dilaksanakan atau gimana Pak? Belum, setelah nanti tahapan kita sudah keluar, kapan pelaksanaannya 1 bulan sebelum perikutan PPK kita sudah harus dibentuk. Karena kita harus mengawal penyelenggara pemilu yaitu KPU ketika berikut PPK tersebut. Oke, masih tahun 2024 untuk pelaksanaan pemilunya, tapi kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan ini tidak santai-santai Pasuruan People. Banyak program yang mulai dilaksanakan untuk bisa mensukseskan pemilu 2024. Dan Anda pun juga pasti penasaran seperti apa untuk program-program dari kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nanti kita lanjut lagi obrolan seru kita bersama Bapak Muhammad Nasrub SH selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Dan Anda pun boleh gabung
Kalau Anda punya pertanyaan, punya unek-unek, monggo bisa Anda sampaikan di SMS maupun WA kami 0811 30 60 107. Dan kalau ingin telepon bisa langsung gabung di 0343 56 12 800. Program ini, obrolan ini Pasuruan People bisa Anda tonton juga di live YouTube dari Suara Pasuruan ya. Saya dan Pak Nasrup akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Kita masih di program Inspirasi Kita. Anda masih bersama dengan saya Yoga Pratama untuk edisi hari Selasa 28 September 2021. Dan hari ini kita punya sajian spesial Pasuruan People untuk 1 jam pertama. Saya kedatangan kawan-kawan dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Bahkan ketuanya kita ajak ngobrol untuk pagi hari ini. Ada Pak Muhammad Nasrup SH selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan yang hari ini pun juga membawa topik yang menarik untuk kita bahas ya. Dan Anda pun boleh bergabung kalau Anda punya pertanyaan, punya unek-unek yang ingin disampaikan, bisa langsung gabung di SMS maupun WA kami 0811 30 60 107 atau Pasuruan People bisa langsung join di live on air kami 0343 56 12 800 ya. Dan kita lanjut lagi Pak Nasrup obrolan menarik kita ya untuk pagi ini. Jelang pemilu 2024. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan Pak, meskipun masih 2024 tapi kawan-kawan Bawaslu ini tidak santai-santai Pak ya. Betul. Punya banyak program yang siap untuk dijalankan agar pemilu nanti bisa berjalan dengan lancar. Pak Nasrup, kalau 2024 ini tergolong masih lamakah atau masih dekat bagi kawan-kawan Bawaslu? Bagi kawan-kawan Bawaslu di 2024 ini sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Karena banyaknya pemilihan. Kan gitu. Iya. Ketika tidak kita siapkan matang-matang maka akan tidak sesuai ketentuan lah. Iya. Korat-karit rasanya kan gitu. Iya, betul. Jadi perlu persiapan yang matang Pak. Perlu ya? persiapan yang matang. Dipersiapkan Pak ya. Oke. Programnya seperti apa Pak Nasrup? Yang kawan-kawan Bawaslu. Sekarang ini program Bawaslu adalah melakukan pengkaderan. Oke. Untuk persiapan di 2024 yaitu sekolah kader pengawas partisipatif. Itu yang kita lakukan. Kita sudah memiliki kader pengawas partisipatif itu hampir 200. Itu mulai jalan tahun ini Pak? Ya betul. Yang terakhir tanggal 7 sampai 9 kemarin. Itu kita ditunjuk oleh Bawaslu RI untuk menyelenggarakan pengkaderan di Kabupaten Pasuruan. Kita yang tuan rumah dan penyelenggaranya Bawaslu RI langsung. Bagaimana minat dari warga Kabupaten Pasuruan untuk bisa menjadi pengawas partisipatif ini Pak? Untuk minat itu sangat antusias sekali. Sangat antusias? Ya. Yang kemarin itu yang daftar untuk sekolah kader pengawas partisipatif hampir 160-an. 160-an. Tapi kita seleksi ya, yang masuk 80 lah. Untuk syarat-syarat. Syaratnya seperti apa Pak untuk bisa? Ya kita kemarin itu karena pandemik ya harus yang sudah suntik vaksin. Nah itu karena itu sehingga kita saring-saring sehingga mencapai 80 itu. Karena melaksanakannya harus sesuai protokol kesehatan. Gitu. Ada syarat yang lain Pak? Mungkin Pasuruan People yang di rumah mungkin berminat untuk menjadi pengawas partisipatif ini Pak. Ada syarat lain mungkin? Enggak lah, yang pokoknya rata-rata ya kaum milenial lah untuk menjadi kader pengawas partisipatif ini karena jumlah DPT kita yang kita perkirakan 1.175.000 atau lebih atau kurang itu lihat nanti ketika pelaksanaan lah petugas kita yang ada itu untuk
kabupaten hanya 5 anggota komisioner Bawaslu. Sedangkan untuk kecamatan itu 72 Panwascam, dan untuk desa, tingkatan desa PPD itu 365-an sekitaran itu, dan untuk PTPS sekitaran 3.400 berapa, itu hampir 4.000 lah. Nah, dengan jumlah yang seperti itu, kita yang jelas lebih banyak yang kita awasi daripada pengawasnya. Nah, untuk itu, untuk mempersiapkan 2024 itu kita melakukan pengkaderan, yang mana pengkaderan ini pengawas partisipatif, tidak ada anggaran untuk mereka-mereka. Memang kita didik bagaimana demokrasi ini yang benar. Nah, untuk bisa melakukan pengawasan kita didik bahwa tahapan itu seperti ini. Mulai awal sampai pelaksanaan penghitungan. Itu kita didik. Kita bangkitkan rasa demokrasinya adik-adik itu. Oke. Jadi banyak manfaat ya Pak kalau sudah bisa bergabung di sekolah kader ini Pak G. Sangat banyak sekali karena mereka bisa tidak hanya di pemilu ini saja. Karena dia mampu melakukan pengawasan ketika ada pilkades bahwa pelaksanaan demokrasi itu seperti ini. Bahkan kemarin itu adik-adik mau pemilihan OSIS datang ke kita, ya yang kader-kader SKPP itu, yang anak masih SMA itu datang ke kantor kita minta petunjuk bagaimana pelaksanaan pemilihan OSIS ini yang sesuai demokrasi. Nah, itu datang ke kantor kita. Keren ya. Iya. Untuk sampai saat ini sudah sekitar 200-an Pak ya? Sekitaran 200-an. Kita ketika pelaksanaan 2024 nanti ya kita targetkan, karena ini sebuah program ya paling kita perbanyak, per kecamatan itu harus lebih banyak lah kita bagi. Untuk kader-kader pengawasan ini kita perbanyak, kita didik yang lebih banyak lagi untuk membantu pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasuruan demi tegaknya demokrasi. Gitu. Menarik sekali. Nah, kira-kira ada target sendiri Pak untuk jumlahnya untuk pengawas partisipatif ini? Kalau jumlah masih belum. Cuma tidak ada batasan. Tidak ada batasan karena kita membuat kader SKPP itu sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin bagus. Makin banyak makin bagus sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kita harapkan. Oke. Ada aktivitas rutin Pak dari sekolah kader ini mungkin untuk saat ini? Aktivitasnya? Untuk aktivitas rutin kita selalu update tentang peraturan-peraturan yang ada, kita sampaikan ke adik-adik di grup WA itu. Dia selalu mendapat informasi dari kita. Sehingga ketika selesai sekolah dia tidak ketinggalan. Ya, kita kemarin mengadakan karya tulis bagaimana demokrasi itu, dia untuk membuat karya tulis disampaikan ke Bawaslu. Ya alhamdulillah banyak adik-adik itu yang sangat respon sekali tentang membuat karya tulis itu. Itu. Jadi dari sekolah kader ini banyak manfaat yang didapatkan, kemudian respon dari adik-adik juga lumayan bagus Pak ya. Sangat bagus sekali, bahkan ketika sudah kita tutup pelaksanaan sekolah kader kemarin masih banyak yang daftar. Nah, ini kan jadi kita jadikan referensi kita untuk pengaderan selanjutnya. Bisa kita rekrut kan gitu. Untuk sekolah kader pengawas partisipatif itu. Anggotanya rata-rata usia sekolah Pak ya? Rata-rata anak SMA kelas 3 dan mahasiswa. Itu. Oke. Itu Pasuruan People ya. Jadi itu merupakan salah satu program dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan untuk bisa mensukseskan pemilu 2024. Jadi kaum milenial itu juga diajak untuk bisa ikut mengawasi jalannya pemilu agar pemilu nanti bisa bersih dari sejumlah pelanggaran. Nah, Pak Nasrub mungkin bisa dijelaskan untuk contoh-contoh pelanggaran yang mungkin harus diketahui oleh Pasuruan People. Mungkin tugas pendengar juga sebagai pengawas ya Pak, bukan Betul. hanya Bawaslu. Semua warga negara yang mempunyai hak pilih
dan dipilih itu mempunyai kewajiban untuk mengawasi. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, pengawasan tidak akan bisa jalan semaksimal mungkin. Gitu. Oke, kalau mungkin pendengar itu punya keluhan atau mendapatkan sebuah pelanggaran, itu harus melapor kemana Pak Nasruk? Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk pendengar, semua warga negara, semua masyarakat yang mempunyai hak pilih, itu di tingkatan TPS itu ada PTPS. Kita sampaikan adanya pelanggaran atau money politik, kita sampaikan ke mereka. Nah, kalau di tingkatan ke desa ada BPD, Panitia Pengawas Desa. Nah, kita sampaikan di situ bahwa ada pelanggaran pemilu atau bagi-bagi uang dengan menyuruh untuk mencoblos dirinya. Itu kita sampaikan saja ke BPD, di desa itu sudah ada, kan gitu. Nah, kalau di tingkatan kecamatan ada Panwascam, nah, kita laporkan ke Panwascam atau langsung ke Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Bawaslu boleh Pak ya? Boleh, sangat boleh sekali. Ini ada yang sempat menemukan Pak, misalnya untuk saat ini kan pemilu masih 2024, tapi suasana pemilu 2024 ini sudah mulai terasa. Sejumlah tokoh besar ini sudah memasang foto-fotonya di sosial media, di baliho-baliho. Kemudian ada yang sempat melihat juga di kaca belakang angkot, ada yang pasang baliho dari seorang tokoh. Nah, apakah ini termasuk pelanggaran Pak? Pelanggaran itu ketika sudah masuk tahapan. Sudah masuk tahapan kampanye, itu mulai undang-undang berlaku. Ya, ketika masih belum masuk tahapan kampanye, itu masih belum bisa dikatakan pelanggaran kampanye. Harus sesuai ketentuan yang ada, tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan itu ada tahapan yang harus dilakukan. Selama masih belum masuk di tahapan, maka kita tidak bisa menjerat dengan aturan hukum tentang kepemiluan yang berlaku. Mungkin undang-undang lain yang bisa. Nah, itu melalui perda, melalui kan seperti itu. Karena tidak sesuai perda yang ditentukan di Kabupaten Pasuruan, tidak menuntut kemungkinan perda antara Kota Pasuruan dengan Kabupaten Pasuruan itu beda. Yang seperti yang terjadi kemarin, kalau perdanya Kabupaten Pasuruan tidak boleh dipaku, kan gitu, di pohon. Semuanya harus turun karena melanggar dengan aturan perundang-undangan yang lain. Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga mendukung pelaksanaan perda kabupaten, tapi kota beda, boleh, tapi tidak boleh dipaku, boleh diikat, kan gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan perdanya yang berbeda, gitu. Gitu. Jadi menunggu tahapan pemilunya berlaku Pak ya, untuk aturan seperti itu. Nah, kalau untuk program yang lain Pak dari kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan selain sekolah kader tadi, apa ada program yang lain Pak? Ya, untuk program yang lain kita mematangkan di struktur kita. Karena waktunya di 2024 kita latihan bagaimana cara menerima perkara, bagaimana cara menganalisa perkara. Bagi staf Bawaslu kita latih seperti itu, sehingga nanti 2024 itu sudah benar-benar siap gitu loh. Nah itu. Oke. Jadi untuk sejumlah program sudah mulai dijalankan Pak Suranipal, dan nanti kita lanjut lagi sesi terakhir masih bersama dengan Bapak Muhammad Nasruk selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Sesi terakhir ya untuk program inspirasi kita untuk obrolan hari ini bersama kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Saya Yoga Pratama masih bersama dengan Anda. Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Kita masih di inspirasi kita, dan spesial hari ini kita kedatangan tamu dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Ada Pak Muhammad Nasruk selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Dan hari ini pun kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga membawa tema yang menarik ya, terkait
persiapan jelang pemilu 2024. Pak Nasrub, masih semangat ya? Masih semangat. Oke, Pak Nasrub, ini merupakan sesi terakhir kebersamaan kita, Pak Nasrub. Oke. Mungkin ada yang baru mendengarkan, pengen tahu sejauh mana persiapan dari kawan-kawan Bawaslu untuk menghadapi pemilu 2024. Monggo Pak Nasrub. Kesiapan Bawaslu Kabupaten Pasuruan untuk menghadapi pelaksanaan pemilu 2024 ini, kita mulai tahun ini sudah melakukan pengkaderan untuk mempersiapkan pengawas partisipatif, karena sudah kita perkirakan bahwasannya kemampuan kita yang sangat terbatas dengan jumlah pelaksana, yaitu Bawaslu Kabupaten Pasuruan sampai tingkatan TPS jumlahnya sangat sedikit dengan jumlah DPT yang 1 juta lebih itu. Nah, maka itu kita sangat membutuhkan pengawas partisipatif dari kaum milenial, sehingga ketika kita didik mereka masih fresh, bisa lebih cepat menerima materi-materi yang disampaikan oleh Bawaslu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ke adik-adik milenial itu nanti bisa bermanfaat dalam pelaksanaan demokrasi di 2024 itu. Oke. Sampai saat ini masih terus berlanjut Pak ya untuk sekolah kader ini? Masih berlanjut. Ini kita sudah mencapai 200 sekolah kader pengawas ini di Kabupaten Pasuruan. Ini ketika nanti sampai 2024 kita berbanyak pokoknya. Kita melaksanakan, kita dibantu oleh masyarakat, karena tanpa masyarakat kita tidak ada apa-apanya. Maka itu, tetapi ketika kita minta bantuan kita harus memberi ilmu, harus kita bekali, sehingga tidak terjadi masalah. Bisa orang lapor tapi tidak ngerti aturan. Nah, kita sampaikan aturannya, bagaimana regulasinya ketika dia melaporkan. Itu kita sampaikan langsung, kita didik selama 3 hari. Kita semangat lah, sangat semangat sekali di Pasuruan ini. Bahkan sampai 100 berapa itu lebih itu yang kuota kita hanya kemampuan kemarin itu hanya 80. Nah, tapi nanti kita tambah lagi sampai di 2024 kita untuk kader pengawas partisipatif ini kita kembangkan. Oke, Pasuruan People mungkin minat Pak untuk gabung ke sekolah kader ini, ada syarat khusus yang harus dipenuhi mungkin? Ya tidak lah, kalau syarat khusus enggak ya. Tapi yang penting sudah cukup umur. Harus karena divaksin juga? Iya, divaksin juga. Nah, karena ketika dia belum cukup umur, ketika di 2024 dia masih belum 17 tahun, ketika dia menemukan pelanggaran administratif, kan dia tidak memiliki legal standing. Nah, untuk memiliki legal standing itu maka sasaran kita harus pas. Anak-anak SMA itu kelas 2 di 2024 sudah umur 17. Dia sudah siap, dia sudah memiliki hak dan kewajiban dipilih dan memilih. Nah, sasaran kita pas ketika di 2024 mereka sudah cukup umur. Nah, itu yang utama sasaran kita. Ya, yang kedua sesuai protokol kesehatan. Kita tidak mungkin melanggar aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Pelaksanaan SKPP ini ya harus memiliki, ya sudah divaksin, kita swab. Ketika pelaksanaan kemarin kita swab semua. Kalau memang ada yang positif ya harus kita pulangkan, kita koordinasikan dengan gugus tugas biar diselesaikan kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah kemarin tidak ada yang, semua sehat semua yang mengikuti pelaksanaan SKPP ini. Alhamdulillah. Sehingga pelaksanaan SKPP yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI yang kemarin Kabupaten Pasuruan yang tuan rumahnya terlaksana dengan baik dan sukses. Alhamdulillah. Gitu. Oke, dan salah satu syaratnya tadi adalah cukup usianya 17 ke atas berarti Pak? Ya, walaupun belum 17 ke atas kita perkirakan di 2024 dia sudah 17.
Karena untuk syarat bisa melaporkan itu kan harus punya legal standingnya itu kan sudah cukup umur, gitu loh. Oke, Pak, masyarakat juga punya kewajiban nih Pak untuk bisa melapor. Nah, bagaimana usaha dari kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan untuk bisa mengajak masyarakat untuk bisa berani melapor Pak kalau misalnya menemukan sebuah pelanggaran? Contohnya kita ke radio ini lah. Iya. Kita sosialisasi lewat media, gitu, radio atau pamflet kita tempelkan, kita taruh di desa-desa bahwa undang-undang pemilu itu, undang-undang 7 2017 itu menyangkut seperti ini, kita cantumkan di situ. Kalau kita harus diklat seluruh masyarakat kan tidak mungkin kan gitu. Ya ikhtiar kita untuk bagaimana peraturan ini dimengerti lah oleh masyarakat. Semampu kita untuk menyampaikan itu. Mungkin itu. Intinya masyarakat harus berani melapor, Pak, ya? Berani melapor. Gitu. Karena yang biasanya terjadi di masyarakat itu sering menemukan pelanggaran tapi nggak berani melapor gitu. Nah, ini masyarakat tidak berani melaporkan. Kadang itu dia hanya melempar bola panas. Itu ada pelanggaran kan gitu. Tapi ketika dia ditanya, monggo datang ke kantor, siapa yang dilaporkan, siapa pelapornya, identitasnya harus jelas, bukti formil dan materialnya itu harus jelas. Kita lapor ndak ada yang dilaporkan. Wingi kono ge kono kan gitu. Dia sudah tahu kalau dia itu kasih uang, tapi dia ndak berani kemarin di situ ada, siapa ndak ada. Nah, makanya itu kan syarat formil dan materialnya itu harus jelas. Harus yang dilaporkan itu siapa, pelapornya siapa. Lah untuk menumbuhkan pelapor ini yang harus kita diklat itu. Karena untuk kebanyakan orang itu cuek, ngapain lah kita untuk melaporkan, itu urusan mereka. Nah, karena perlu sosialisasi, menumbuhkan semangat demokrasi, ya kita ikhtiar untuk SKPP itu salah satunya. Salah satunya gitu. Iya. Oke. Pak Nasrub, kita sudah di penghujung obrolan pagi ini. Pak Nasrub, mungkin ada harapan-harapan untuk kedepannya, terutama untuk pemilu 2024 nanti? Harapan kami selaku Bawaslu Kabupaten Pasuruan untuk pelaksanaan pemilu di 2024 ini sesuai regulasi yang ada, yaitu tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh KPU dan aturan-aturan main yang telah ditentukan. Bagaimana cara kampanye, bagaimana cara dipilih dan memilihnya, itu kita sosialisasikan. KPU juga sosialisasi, Bawaslu menyampaikan memilih yang benar itu seperti ini, jangan sampai melanggar seperti ini. Nah, antara KPU dengan Bawaslu saling bekerja sama untuk suksesnya pemilu sesuai ketentuan undang-undang. Itu. Amin. Semoga terlaksana, semoga lancar Pak Nasrub ya. Amin. Oke, Pak Nasrub, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktunya. Sukses untuk kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan untuk programnya untuk bisa mensukseskan pemilu 2024. Demikian Pasuruan People, obrolan saya Yoga Pratama bersama dengan Pak Muhammad Nasrub selaku Ketua Bawaslu Pasuruan ya untuk hari ini untuk program Bawaslu on Air, Bawaslu mendengar. Kobar semangat kami tak akan berhenti. Ayo awasi